Freddie Mercury ia dikenal sebagai salah satu vokalis band yang paling terkenal pada zamannya dan melegenda. Ia adalah seorang vokalis dari grup band ternama yaitu Queen, salah satu grup band yang paling dikenal di dunia. Profesi Freddie Mercury tidak hanya sebagai seorang yang utama dari sebuah band, melainkan ia juga merangkap sebagai penulis lagu. Ia benar-benar sangat multitalenta karena Freddie Mercury dan grupnya menggarap sendiri lagu dan sekaligus memproduserinya. Freddie Mercury yang dikenal dengan suaranya yang memukau dan nadanya yang mencapai 4 oktav. Freddie Mercury lahir dengan nama asli Farouk Bulsara pada tanggal 5 September tahun 1946 di Zanzibar, Tanzania. Ayahnya bernama Bomi dan ibunya bernama Jer Bulsara. Di Zanzibar yang dulu dikuasai Inggris, ayahnya bekerja di pengadilan tinggi pemerintahan kolonial Inggris. Orang tuanya adalah orang Parsi dari wilayah Gujarat, India dan merupakan menganut agama Zoroaster. Freddie Mercury diketahui memiliki satu orang saudara perempuan bernama Karisma yang lahir 6 tahun kemudian setelah kelahiran Freddie. Di Zanzibar, keluarganya hidup berkecukupan. Pada usia 8 tahun, orang tua Freddie mengirim Freddie ke sekolah asrama di Mumbai, India. Di sana ia belajar piano dan menghabiskan waktunya tinggal bersama bibi dan kakek neneknya. Tidak lama kemudian vokalis Queen itu bergabung dengan band pertamanya yang bernama Hectics. Pada tahun 1963, Freddie kembali ke Zanzibar, Tanzania. Ketika pergolakan revolusi terjadi di Zanzibar, Tanzania pada tahun 1964, keluarga Freddie Mercury membawa beserta anak-anaknya pindah ke London, Inggris. Freddie sendiri kemudian bersekolah di Ealing College of Art. Pada tahun 1969, Freddie sempat bergabung dengan beberapa grup musik lain sebelum bergabung dengan band Queen yang dibentuk oleh Brian May. Freddie Mercury diketahui lahir dengan 4 gigi tambahan di bagian belakang mulutnya, ini membuat jangkauan suara vokal 4 oktavnya sangat mengesankan. Pada awalnya Queen didirikan oleh Brian May dan Tim Staffell. Mereka berdua kemudian menamai grup bandnya dengan nama Smile. Pada tahun 1970, Tim Staffell meninggalkan Smile. Hal ini membuat Brian May kemudian mencari personil untuk mengisi kekosongan grup bandnya. Saat itu, Freddie Mercury masih menggunakan nama Farouk Bulsara yang merupakan teman kuliah Tim Staffell di Ealing College of Art, grup band yang didirikan oleh Brian May ini. Selanjutnya, Farouk Bulsara mengganti namanya menjadi Freddie Mercury, dan mengubah nama bandnya menjadi Queen. Band ini selanjutnya memiliki 4 orang anggota yakni Freddie Mercury, Brian May, Ben Hardy serta John Deacon. Freddie Mercury yang merupakan salah satu penyanyi rock terbaik di dunia berhasil mencengangkan setiap orang yang mendengarnya karena ia sangat cocok membawakan segala lagu. Padahal tipe suaranya terkadang tidak masuk dalam lagu yang dinyanyikannya. Saking kerennya suara yang dihasilkannya, ada peneliti yang sengaja meneliti suara yang dikeluarkannya ketika bernyanyi. Tidak ada masalah dalam suaranya. Memang kemampuan Freddie Mercury yang membuatnya dapat menyanyikan segala lagu dengan sempurna. Oleh sebab itu, ia pun mendapatkan julukan sebagai penyanyi terbaik sepanjang masa. Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi bermusikalisasi yang bagus, Freddie Mercury juga dikenal sebagai penulis lagu yang unik. Ia mengatakan bahwa ia tidak pintar dalam ilmu bermusik. Tetapi, selama menjadi vokalis Queen setidaknya sudah ada 10 lagu yang diciptakannya. Lagu ciptaan Freddie Mercury tidaklah mengambil tema dan kunci seperti lagu yang tengah populer. Malahan, Freddie mengatakan bahwa nada-nada yang dipilihnya memiliki kunci yang sulit untuk dipelajari. Salah satu contoh lagu yang menurutnya menyuguhkan kesulitan nada yang amat sangat adalah lagu yang berjudul Crazy Little Thing Called Love. Beberapa lagu ciptaannya bahkan sangat dikenal di dunia dan masih sering diperdengarkan seperti Bohemian Rhapsody, We Are the Champions dan We Will Rock You. Dalam film Bohemian Rhapsody yang menceritakan kisah biografi Freddie Mercury dikisahkan bahwa dari awal menjadi penyanyi, ia dikabarkan tengah dekat dengan Mary Austin. Bahkan dapat dikatakan bahwa Mary adalah wanita satu-satunya yang ada di hatinya saat itu. Bahkan, ketika Mary berselingkuh dengan temannya, Freddie Mercury tetaplah menganggap Mary sebagai teman terdekatnya dan sama sekali tidak menyalahkan Mary atas kejadian itu. Pada suatu kesempatan, Freddie Mercury juga mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menggantikan Mary.
Setelah beberapa tahun berjalan, Freddie malah membawa kabar yang mencengangkan bahwa ia tidak lagi suka dengan perempuan dan lebih menyukai laki-laki. Kabar pencintaan homoseksual Freddie Mercury tentu saja mengagetkan masyarakat. Di tengah rumor yang belum reda, Freddie juga dikabarkan tengah sakit dan sakitnya terbilang parah. Ia diduga menderita HIV akibat dari percintaan sesama jenis. Saking merasa tersiksa dengan penyakitnya, dia memutuskan untuk meminum obat yang membuatnya dapat mati dalam waktu yang cepat. Dan hal tersebut terbukti karena ia menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1991. Padahal pada saat itu usianya tergolong masih muda, sekitar 45 tahun.